tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Terima kasih. Yeay. Yaudah, Charles buka satu lagi. Tadi Charles lihat ini Ana itu ya. Charles jauh nih lihatnya. Iya, Ana. Oke, Ana, Emma, dan Queen. Tunggu di unmute sama kakaknya. Kita memuji Tuhan menyanyikan lagu Ku Daki-Daki. 1, 2, 3. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau berbentang. Yesus berserta, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Terima kasih. Terima kasih. Oke, puji Tuhan. Charles buka satu lagi kalau ada yang raise hand. Ada yang raise hand lagi nggak, Kak? Coba kita kasih kesempatan satu lagi. Kalau ada yang masih mau bersaksi boleh pakai. Oh, itu ada Ata ya? Oke, Agatha ya, silahkan. Ini yang terakhir ya. Di unmute dulu sama kakaknya. Aku bersyukur kepada Tuhan diberi kesehatan, kekuatan, karena COVID udah mulai turun, aku jadi bisa liburan bareng keluarga lagi. Wah, asik bisa liburan. Oke adik-adik, kita semua bersuka cita pasti hari ini ya, semuanya pasti mau bersaksi deh. Tapi karena terbatas waktu, nanti adik-adik boleh kesaksian di KS masing-masing ya. Oke, nah sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan. Wah, ini Tante Guru Sekolah Minggu Charles juga nih dulu, namanya Tante Ivon. Nanti Tante Ivon akan membagikan cerita sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semuanya boleh bangkit berdiri lagi di rumah masing-masing. Kita mau terus bernyanyi buat Tuhan, kita masih mau menyembah Tuhan, semuanya bernyanyi dengan sikap berdoa. Kita mau datang kepada Tuhan, menaikkan ucapan syukur atas kebaikan Tuhan dan terus menyembah Tuhan sebab Tuhanlah yang termulia. Semuanya dengan sikap berdoa di rumah masing-masing, kita angkat pujian Bapakku datang padamu. Katakan Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih
semuanya bernyanyi ya. Dengan sikap berdoa katakan, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan
Tante Ivon dipersilahkan. Oke, adik-adik, mari kita berdoa ya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kiranya Engkau yang terus diagungkan, ditinggikan, dan dimuliakan dalam kehidupan kami. Karena Engkau sungguh Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa, yang sudah menyelamatkan kami. Kami mengucap syukur karena untuk kesekian kalinya kami boleh mengingat akan Hari Raya Paskah ini, di mana Kristus sudah mati bagi dosa kami dan bangkit memberikan kepada kami hidup kekal. Kami mengucap syukur dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami dapat membuka telinga kami, hati kami terhadap kebenaran firman-Mu, dan Roh Tuhan boleh menolong kami untuk kami mengerti sehingga firman-Mu tinggal dalam hidup kami dan boleh berbuah. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, bahkan kami semua yang akan mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Oke, adik-adik boleh duduk kembali ya. Shalom. Ya, selamat merayakan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, tepat hari ini kita boleh bersukaria karena Tuhan sudah bangkit ya. Dan tema untuk kita dalam Paskah kali ini ya, untuk sekolah minggu GKII Jakastia terambil dari 1 Petrus 2 ayat 24. Ayo yang bawa Alkitab silakan membukanya ya. Membukanya di dalam surat pertama Petrus ya, pasal 2 ayat 24. Oke. Kalau sudah dapat silakan melihat dalam Alkitab masing-masing ya. Dan Tante akan membacakannya untuk kalian. Oke. Begini bunyi firman Tuhan dari surat pertama Petrus pasal 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, adik-adik dari ayat yang tadi Tante baca ya, dan kalian lihat dalam Alkitab masing-masing, kita mau belajar dari satu tema mengenai Tuhan Yesus sumber kesembuhan bagi semua orang. Ya. Nah, kalau kita memperhatikan kata kesembuhan di sini, itu berarti ada yang sakit. Ya. Wah, pasti kalian tidak pernah akan bisa lupa ya, itu Tante Corona ya, yang sudah 2 tahun singgah di Indonesia, bahkan singgah di negara-negara lain, hampir seluruh dunia ya, dilanda yang namanya penyakit COVID-19. Wah. Sampai-sampai kita tidak bisa bertemu untuk kumpul anak-anak sekolah minggu karena penyakit ini sangat berbahaya. Bahkan bisa mendatangkan kematian. Jadi semua orang memakai masker, mencuci tangan, lalu jaga jarak. Itu yang terjadi ketika virus COVID-19 melanda dunia, termasuk Indonesia. Dan banyak orang juga yang terpapar dengan virus ini menjadi sakit. Tetapi ada juga banyak yang sembuh. Nah, ketika berbicara Tuhan Yesus sumber kesembuhan bagi semua orang, itu ada satu penyakit ya. Kalau virus corona ini atau virus COVID-19 ini ya, dicoba untuk cari obatnya.
terus dicoba untuk cari obatnya, lalu dibuatlah vaksin, ya, vaksin 1, vaksin 2, ditambah booster supaya daya tahan tubuh orang itu semakin kuat, sehingga kalau virus itu menyerang, antibodi dalam diri kita bisa melawannya. Ya, jadi ada berbagai macam upaya, usaha yang dilakukan supaya COVID-19 ini bisa diusir dari tubuh ini. Tubuh ini bisa sembuh ketika mengalami sakit akibat COVID-19. Tetapi ya, ada satu penyakit ya, yang tidak bisa disembuhkan dengan apapun, yang tidak bisa disembuhkan dengan cara apapun. Ya. Ayo, siapa yang tahu? Penyakit apa namanya? Penyakit apa? Betul, penyakit dosa ya. Tulis dulu di sini ya, penyakit dosa. Ya, ini dia. Dosa. Ya. Penyakit dosa. Bisa lihat ya? Kelihatan. Oke. Penyakit dosa. Itu tidak bisa disembuhkan. Hanya ada satu orang yang bisa menyembuhkan dari penyakit dosa ini. Mengapa ya? Dosa itu perlu juga untuk disembuhkan. Nah, kita mau lihat ya. Ini akibat dosa. Slide berikutnya. Ya, ini cerita ilustrasi mengapa dosa itu sangat berbahaya, lebih berbahaya dari virus COVID-19. Yuk, silakan layar berikutnya. Bisa next slide? Ya, kalian pasti pernah nonton film Tom and Jerry ya? Itu film. Ini juga hanya cerita ilustrasi, ya, supaya kalian bisa mengerti kenapa dosa itu harus disingkirkan. Kenapa dosa itu menjadi penyakit yang berbahaya? Ya. Ini ada satu keluarga, namanya keluarga Mausi. Ya, karena mereka itu mouse semua, tikus-tikus, keluarga Mausi. Biasa setiap sore sebelum ya mereka beristirahat untuk tidur, Mama Mausi pasti akan bercerita kepada mereka. Nah, kali ini Mama Mausi bercerita kisah yang dihadapi oleh adik dari Mama Mausi atau paman ya dari keempat tikus yang kecil-kecil ini. Next slide. Ya, Mama Mausi cerita, paman mereka yang bernama Moso, ya, suatu kali terjebak di perangkap tikus. Ya, jadi dia masuk di dalam lem tikus. Ya, lalu dia berteriak, tolong, help, help. Ya, untung saja keluarga tikus yang lain, adik-adik dan kakaknya mendengar teriakan ini. Ya, next slide. Lalu mereka berbondong-bondong, ya, mereka beramai-ramai menolong Uncle Moso ini. Mereka menarik sekuat tenaga. Akhirnya Uncle Moso bisa terlepas dari jebakan tikus ini, dari lem tikus ini, ya, dia bisa tertolong. Nah, oke. Tetapi adik-adik, setelah cerita ini disampaikan, ya, Mama Mausi berkata, nah anak-anakku, ya, kalian harus berhati-hati, ya, tidak boleh terpikat dengan kalau kalian melihat makanan, ya, lalu di situ ada jebakan tikus, kalian harus berhati-hati. Nanti kamu
celaka, tidak ada yang bisa menolong, kamu akan binasa. Ya, next slide. Tetapi ya, ada satu ekor tikus ini, ya. Dia bilang gini, saya akan jaga diri, saya kuat, ya, saya tidak memerlukan pertolongan, ya. Ini dia ya, si Momo ini, ya. Dan dia berpikir, saya bisa, saya tidak akan terjebak, dan saya kalaupun saya terjebak, saya bisa mengeluarkan diri saya dari lem tikus itu. Nah, suatu kali, next slide, ya, dia berjalan-jalan. Lalu dia mulai lihat, ada kue. Ya, dia mulai makan, asik. Tetapi ya, dia tidak sadar ada kucing. Dia berusaha untuk menghindari perangkap tikus, tetapi dia tidak melihat bahwa ada kucing juga yang mencoba. Dia kaget, dia ketakutan, dan kuenya itu dia lepas. Dia tidak sadar, dia mundur, dan dia terjatuh dalam jebakan lem tikus itu. Ya, adik-adik. Dia berusaha untuk lari, tapi tidak bisa. Ya, dan kucing itu semakin mendekat. Tentu kalian tahu apa yang terjadi. Ya, kucing itu berhasil menangkap si Momo ini. Next slide. Suatu kali Mama Mosi mencari-cari, kenapa Momo tidak pulang-pulang? Ya, adik-adiknya, kakak-kakaknya juga mencari kemana dia. Ya, lalu akhirnya mereka menemukan sisa-sisa kue. Ya, coba kita lihat next slide ya, slide selanjutnya. Ada sisa-sisa kue. Ya, Mama Mosi sadar bahwa anaknya si Momo sudah tidak ada lagi. Ya, dia sudah ditangkap oleh tikus dan pasti mati. Nah, adik-adik, ini cerita ilustrasi. Ya. Kadang-kala kita berpikir, tidak apa-apa, buat kesalahan kecil saja, dosa kecil tidak apa-apa. Ulang-ulang kita buat. Tetapi kita tidak sadar masuk dalam perangkap dosa. Ya, dan ketika kita berusaha untuk keluar, kita tidak bisa karena dosa begitu mengikat. Ya, ada banyak orang berpikir bahwa untuk lepas dari dosa itu bisa dengan berbagai cara. Ya, sama seperti kita mau pergi ke satu tempat. Ya, misalnya kalau kita mau pergi ke tempat yang dekat, ya, kita tujuan misalnya toko yang dekat, kita bisa jalan kaki, ya, bisa sampai di tujuan. Kalau kita mau pergi ke mall yang agak jauh, tidak bisa jalan kaki, kita pakai apa? Ya, kendaraan bermotor, bisa motor, bisa mobil, ya, kita bisa sampai di tujuan. Tetapi kalau misalnya jauh, kayak seperti Tante nih, sekarang tinggal di Jayapura, mau berkunjung ke rumahnya Tessa, ketumanya Tante Yanti, itu adik ya dari Tante. Tidak bisa naik sepeda motor, tidak bisa naik mobil, harus naik apa? Pesawat, ya. Harus naik pesawat supaya cepat sampai, ya. Nah, kadang-kadang orang juga berpikir begitu. Orang-orang berpikir juga seperti itu. Harus untuk melepaskan diri dari dosa bisa dengan usaha sendiri. Ya, mungkin ya dia berpikir ya mungkin dengan usaha sendiri, misalnya saya akan banyak berdoa. Saya akan rajin ke gereja. Saya akan berbuat baik supaya saya bisa lepas dari dosa. Ya.
Dan banyak lagi perbuatan-perbuatan baik yang orang-orang berusaha supaya dia bisa lepas dari ikatan dosa. Tetapi adik-adik tahu, tidak ada satu cara pun cara manusia. Tidak ada suatu hal pun yang bisa dilakukan untuk melepaskan kita dari kuasa dosa. Karena dosa itu mengikat kita. Hanya ada satu yang bisa melakukannya. Mari kita lihat slide berikutnya. Silakan. Ya, ini dia adik-adik. Ya. Dosa, contoh ya, dosa itu apa aja sih? Dosa itu adalah ya baik pikiran, baik perasaan yang ada di hati maupun perbuatan yang melanggar firman Tuhan. Atau pikiran, perasaan atau hati kita atau perbuatan kita yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya. Misalnya benci, iri, orang tidak tahu di dalam hati. Misalnya sombong, ya, atau melawan orang tua, wah itu ketahuan dengan perbuatan atau berkelahi, masih banyak lagi. Firman Tuhan berkata dalam Roma 3 ayat 23, semua orang, termasuk tante juga, termasuk adik-adik juga, termasuk juga guru-guru sekolah minggu, telah berbuat dosa. Dosa. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi dosa itu ya baik pikiran kita, perasaan kita, hati kita maupun perbuatan kita yang tidak menyenangkan Tuhan, yang melanggar firman Tuhan, ya. Itu membuat kita jauh dari Tuhan. Itu artinya kehilangan kemuliaan, jauh dari Tuhan. Ya, kita tidak bisa menghampiri Tuhan. Kalau kita mau pergi ke suatu tempat, bisa dengan berbagai cara. Jalan kaki bisa sampai, naik mobil, naik sepeda motor, bisa sampai. Yang jauh di luar pulau, di luar negeri, bisa sampai naik pesawat. Tetapi kita tidak bisa sampai kepada Tuhan karena ada dosa. Hilang kemuliaan Tuhan. Kita terpisah dari Allah yang suci. Kita manusia yang berdosa, kita terpisah ya selama-lamanya dari Tuhan dan berakhir di neraka. Itu kuasa dosa. Ya, kuasa dosa membuat kita, akibat dosa itu ya membuat kita terpisah dari Allah selama-lamanya dan berakhir di neraka. Ya, jadi tidak bisa dengan usaha kita. Hanya ada satu saja. Next slide. Ya, ini dia. Melalui apa? Salib Yesus. Ya. Tidak ada satu orang pun yang dapat melepaskan dirinya dari ikatan dosa. Hanya Allah yang berkuasa menyelamatkan orang berdosa. Jadi penyakit dosa ini hanya bisa disembuhkan oleh kuasa Tuhan Yesus. Ya. Jadi ketika Yesus mati di kayu salib tadi ya, ayat tadi yang kita sudah baca, di situ dikatakan Ia sendiri, Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Jadi Tuhan yang memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Ya. Dan kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Jadi hanya Yesus yang dapat mengangkut, memikul, membawa dosa kita di salib. Ketika dia disalibkan, darahnya tercurah untuk pengampunan dosa kita. Mari kita lihat slide selanjutnya. Silakan slide selanjutnya.
Bisa? Next slide. Kalau tidak bisa, kita baca saja ya dari 1 Yohanes 1 ayat 7. Oh, ada. Oke. Ya. Oke ya. Kita siapkan ayat firman Tuhan ya, 1 Yohanes 1 ayat 7 bagian B ya. Jadi adik-adik, hanya ada satu cara untuk penyakit dosa kita dilenyapkan, untuk kita disembuhkan dari penyakit dosa ini, dari kutuk dosa yaitu maut, kematian selama-lamanya. Kita tidak bisa berhubungan menyebut Bapa karena ada dosa, tetapi hanya Yesus yang dapat melepaskan ikatan dosa, hukuman dosa yaitu kematian kekal selama-lamanya. Ya. Apa yang kita ingat di salib? Tuhan katakan bahwa Dia memikul segala dosa kita. Apa yang ada di salib? Ya, Dia memikul juga penyakit kita. Firman Tuhan bilang, oleh bilur-bilurnya. Bilur-bilur itu apa ya? Luka-luka. Luka-luka. Kalau kita melihat Yesus disalibkan, kalau kita lihat film-film ya, apalagi film The Passion of Christ, Yesus begitu penuh dengan cucuran darah. Tidak ada di bagian tubuhnya yang tidak berdarah. Kepalanya dimahkotai dengan duri. Tangan dan kakinya disalib. Lambungnya tertusuk. Punggungnya, seluruh tubuhnya penuh dengan cambukan. Oleh bilur-bilurnya, firman Tuhan bilang, oleh luka-luka Yesus karena Dia menanggung dosa kita, kita disembuhkan. Sembuh dari penyakit dosa, sembuh juga dari penyakit itu tadi, sakit hati, iri hati, ya. Ini penyakit perasaan, kesengsaraan kita. Sering kita merasa sendirian, orang menghina kita, orang tidak perhatikan kita. Tuhan menyembuhkan karena Dia ada. Ya. Juga Tuhan menyembuhkan penyakit jasmani kita. Ya. Waktu orang terserang COVID, semua orang berdoa, Tuhan sembuhkan. Tuhan sembuhkan. Waktu kalian juga sakit, kalian berdoa, Tuhan Yesus sembuhkan. Jadi Tuhan menyembuhkan penyakit rohani kita, yaitu dosa yang mengikat, yang membuat kita tidak punya harapan, mati selama-lamanya di neraka. Perasaan-perasaan kita yang sering kali merasa tersakiti, merasa sengsara, Yesus pun pernah merasakan itu. Ketika Dia disalib, Dia dicemooh, Dia dihina, Dia diludahi. Tapi Tuhan pikul. Dan Tuhan bilang, oleh bilur-bilur kamu menjadi sembuh. Ya, mari kita baca 1 Yohanes 1 ayat 7b. Ada slide yang berikutnya yang berkata begini ya. Terus next. Ya, ini ya kita baca. Kalau sudah ada Alkitab boleh atau baca di layar juga boleh ya. Hanya ini dia, darah Yesus yang dapat menghapuskan dosa kita. Hanya darah Yesus. Karena di dalam Yesus ada kuasa kesembuhan. Alkitab berkata begini ya. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Sebagian, seperempat, atau segala? Segala dosa. Ya. Jadi hanya Yesus, darahnya menyucikan kita, menyembuhkan kita, membuat kita utuh kembali, membuat kita sehat secara rohani, secara jasmani. Nanti memang tubuh ini akan kembali kepada tanah, tapi Tuhan beri kita tubuh kemuliaan. Dan sekarang kita bisa menikmati tubuh ini di dalam kesehatan yang Tuhan anugerahkan. Ya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, tadi ya kita sebelum mana saya punya pesawat tadi ya. Oh, pesawat saya sudah terbang lagi ya. Oh, ini dia. Pesawat ya. Nah, sekarang kita mau lihat. Jadi adik-adik, hanya ada satu cara yang dapat menyembuhkan penyakit kita.
Penyakit dosa terutama yang tidak ada obatnya di dunia ini. Hanya Yesus obatnya. Ya. Nah, terus next slide. Nah, sekarang kita mau melihat lagi ya, bahwa Yesus bukan saja mati tapi dia bangkit. Nah, ada yang pernah lihat Tuhan Yesus mati, bangkit, lihat? Langsung? Pasti melalui film-film, ya, gambar-gambar. Tapi kenapa ya, kok kamu mau percaya ya? Nah, ini ya. Sekarang Tante mau bikin apa dulu nih? Bikin pesawat, ya. Kalian bisa di rumah lihat ya. Oke, ini dosa tadi ya. Dosa. Harusnya Tante tidak usah pakai layar kali ya. Ini di option di remove apanya nih namanya. Karena bisa saya punya spotlight sementara di ini dulu supaya saya ganti saja ya, tidak usah pakai karena tidak kelihatan, adik-adik tidak bisa lihat ya. Oh bisa ini dosa. Kita mau bikin pesawat ya. Oke, kalau kalian punya kertas di rumah boleh bikin pesawat ini, lipat dia ya seperti ini. Kita mau buat pesawat tadi ya. Pesawat katanya banyak cara untuk bisa bepergian. Tetapi hanya ada satu cara untuk bisa pergi ke surga, yaitu dosa kita dihapuskan. Ya, kita disucikan hanya oleh darah Yesus. Karena di surga tidak ada dosa. Ya. Oke. Kadang orang berpikir, ya, dengan buat baik kah? Dengan rajin? Tidak, hanya ada satu cara, ya. Yaitu siapa yang tahu? Tadi sudah dengar. Ya, ini dia. Oke. Satu cara. Ya. Salah. Keliru. Ya. Pesawat tentunya. Ini dia. Sudah jadi pesawatnya ya. Nah, sekarang kita ulangan dulu ya. Semua yang tadi orang pikir dengan berbagai cara itu bisa menyelamatkan kita, bisa menyembuhkan kita dari dosa. Tidak ada. Ya, firman Tuhan, semua usaha manusia, perbuatan baik manusia, kesalehan manusia, firman Tuhan bilang tidak ada artinya, seperti kain kotor. Ya, jadi hanya ada satu cara saja yang dapat membawa kita ke surga, yang bisa melenyapkan kita, yaitu melalui apa? Salib. Ya, salib. Ya. Nah, mengapa? Apa? Sekarang dosa itu digantikan dengan apa di sini? Bisa baca nggak tidak? Iman. Betul ya. Iman itu artinya apa? Boleh. Silakan buka mic-nya. Iman itu artinya apa? Iman adalah segala dasar dari sesuatu yang diharapkan dan yang tidak kelihatan. Iya. Luar biasa jawabannya itu ya, Ibrani 11 ayat 1. Iman itu dasar dari segala sesuatu ya yang tidak kita lihat, ya. Bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita tidak lihat. Adik-adik pernah lihat Tuhan Yesus disalib? Lihat? Tidak. Tidak pernah. Adik-adik pernah lihat Tuhan Yesus dibangkitkan? Tidak. Tetapi kamu apa? Percaya. Ya, beriman. Siapa di sekalian yang pernah naik pesawat? Siapa? Oh, hampir semua ya naik pesawat. Sekarang Tante mau tanya. Kalau kalian naik pesawat, kalian duduk toh di belakang. Kalian kenal pilotnya? Enggak.
kalian lihat pilotnya naik? Enggak. Ya. Kok kalian mau sih duduk dalam pesawat, yakin nggak, tidak kenal pilotnya, tidak pernah lihat ada pilotnya masuk, tapi kok kalian yakin ya, kamu mau duduk, lalu kamu bilang, saya mau terbang dari Jakarta ke Jayapura, saya akan tiba. Kenapa? Apa itu namanya? Itu yang disebut dengan percaya. Walaupun tidak lihat pilotnya, ya, kamu tidak kenal pilotnya. Nanti pramugari saja yang bilang, pilot pesawat ini adalah Kapten Hendra Romeo, misalnya begitu ya. Tapi kita tidak pernah lihat. Kita tahu bahwa ada pilot di depan sana yang akan membawa saya sampai mendarat dengan selamat. Saya duduk. Begitu juga, ya. Kalian tidak pernah lihat Yesus disalibkan. Kalian tidak pernah lihat Yesus bangkit. Tetapi kalian percaya. Ya. Percaya. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, berbahagialah kamu yang tidak melihat, namun percaya. Jadi kamu percaya bahwa kematian Yesus menyembuhkan penyakit dosamu. Kematian Yesus di kayu salib memberi kesembuhan bagi penyakit hati kita, bagi penyakit jasmani kita. Dan kebangkitan Yesus memberi pengharapan bahwa saya tidak sendirian. Ya, dia ada bersama dengan saya. Siapa yang yakin bahwa Yesus ada bersama dengan kamu? Haleluya. Ya, siapa yang yakin bahwa suatu saat nanti kalau kita tinggalkan dunia ini atau Yesus datang, kita akan bersama dengan Dia di surga? Puji Tuhan. Ya. Siapa yang sudah yakin bahwa penyakit dosanya Tuhan sudah hapuskan? Haleluya. Ya, betul. Jadi oleh bilur-bilurnya hanya Yesus satu-satunya sumber kesembuhan bagi semua orang. Ya, bagi semua orang. Tapi Tuhan bilang, yang percaya akan Yesus, Tuhan sembuhkan. Amin. Haleluya. Ya, katakan, Yesus sumber kesembuhanku. Mari kita katakan sama-sama. Yesus sumber kesembuhanku. 2, 3. Yesus sumber kesembuhanku. Oke, haleluya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Oke, berdoa ya sekali lagi. Kalau kamu sekarang ada yang sakit jasmanimu, fisikmu, atau ada orang tuamu atau keluargamu yang sakit, taruh tangan kanan di dada kirimu. Itu sebagai tanda bahwa kamu percaya. Kamu tidak melihat Yesus, tetapi kamu percaya bahwa pengorbanannya di kayu salib menyembuhkanmu, menyembuhkan semua orang. Bahwa kematiannya di kayu salib itu yang menghapus dosamu, yang menebus hidupmu dari hukuman dosa, yaitu kebinasaan, kematian kekal di neraka. Kamu percaya. Kamu percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Memberi pengharapan. Memberi hidup yang kekal. Taruh tangan di dada. Tuhan, kami mau berdoa untuk keluarga kami yang sakit. Atau ada juga dari anak-anak yang dalam keadaan lemah tubuh. Oleh bilur-bilurmu di kayu salib mereka sembuh. Karena Yesus sudah menanggungnya. Tuhan, kami mau berdoa untuk keluarga kami yang lain. Mungkin mereka belum terbebas dari penyakit dosa. Mereka belum dilepaskan dari kuasa dosa. Dan mereka tidak tahu kalau mereka meninggalkan dunia ini akan kemana. Tuhan, kami mau supaya mereka pun diselamatkan. Tuhan Yesus tolong supaya
Kami menjadi pembawa berita keselamatan ini kepada keluarga kami, kepada teman-teman kami, bahwa Yesus sumber kesembuhan. Kesembuhan dari penyakit dosa, kesembuhan dari penyakit hati kami, perasaan kami yang merasa mungkin sengsara, sendirian, diabaikan. Dan Yesus sumber kesembuhan dari penyakit jasmani kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa untuk anak-anak ini, Tuhan berkati mereka. Dan guru-guru juga Tuhan memberkati. Yesus, Engkau sumber kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, percaya kepadanya. Katakan, amin. Amin. Ya, beri kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tante Ivon untuk firman Tuhannya, luar biasa. Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan segala penyakit, termasuk penyakit dosa kita. Oke adik-adik, kita udah diberkati lewat firman Tuhan hari ini oleh Tante Ivon. Nah tadi Cela sudah minta adik-adik siapkan persembahannya. Nah adik-adik persembahannya boleh dikasih ke orang tua ya, ke mama papa, nanti minta tolong mama papa yang transfer ke rekening gereja. Nah sambil persembahan diberikan, kita mau angkat pujian, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Sebentar ya. Katakan kasih Yesus. Indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesus. Sekali lagi ya, sekarang kita angkat pujian ini bareng-bareng. Tunggu ya adik-adik, gak apa-apa, gak ada gambarnya sebentar semuanya, tapi Cela bisa lihat. Bersukacita ya, katakan kasih Yesus. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesus. Haleluya. Oke adik-adik, sekarang Cela minta adik-adik unmute semuanya dulu. Terus kita mau bilang terima kasih kepada Tante Ivon. Semuanya unmute. Terus kita bilang bareng-bareng ya. Terima kasih Tante Ivon untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Oke? Adik-adik semuanya bersuara ya, di unmute. 1, 2, 3. Terima kasih Tante Ivon. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga, Tuhan Yesus memberkati kalian, luar biasa kalian. Oke, terima kasih Tante Ivon pelayanannya atas nama Sekolah Minggu, guru-guru Sekolah Minggu, dan semua BPJ GKI Jakastia mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Tante Ivon, Tuhan memberkati. Oke, adik-adik boleh di-unmute lagi ya, kita mau berdoa dulu. Unmute lagi, kita masih mau berdoa 1 kali lagi. Kita mau doa penutup, semuanya sikap berdoa. Untuk Ibu Gembala boleh dipersilahkan memimpin doa penutup kita pada hari ini. Oke, adik-adik selamat Paskah semuanya buat kita semua hari ini. Tuhan Yesus sudah bangkit buat kita ya. Kita mau tetap semangat, nanti kita akan kembali lagi ibadah Sekolah Minggu onsite. Terima kasih buat semua guru-guru Sekolah Minggu hari ini yang sudah melayani. Terlebih terima kasih buat Kakak Ivon ya, yang dari jauh-jauh dari Papua hari ini boleh melayani kita ya. Tuhan Yesus memberkati buat Kak Ivon.
dan semua keluarga yang ada di Papua. Ya, kita mau berdoa hari ini, mau tutup ibadah kita pada hari ini. Mari semua kita ambil sikap berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Engkau sudah mati bagi kami dan bangkit, bahkan juga memberikan kesembuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk hari kemenangan, hari kebangkitan Tuhan Yesus bagi kami. Terima kasih juga buat Kak Ivon hari ini yang boleh melayani kami Tuhan. Berkati Kak Ivon, Kak Petrus, dan semua keluarga yang ada di Papua. Tuhan terus pakai dengan heran, dengan dahsyatnya. Beri kekuatan, beri kesehatan senantiasa, sehingga pelayanan yang ada di Papua semua berjalan dengan baik. Terima kasih juga buat guru-guru sekolah minggu hari ini Tuhan, yang sudah melayani. Engkau memberkati semua guru-guru sekolah minggu dengan limpahnya. Semua pelayan-pelayan yang sudah melayani dan tim multimedia, Tuhan juga memberkati dengan limpahnya. Dan semua adik-adik yang sudah hadir hari ini dalam Paskah ini, Tuhan memberkati. Kiranya semangat Paskah akan membuat kami semua makin hari semakin terus dapat menceritakan tentang Tuhan Yesus, bersaksi tentang Tuhan Yesus yang sudah hidup, yang sudah bangkit bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persembahan yang kami berikan kepada Tuhan. Memberkati persembahan ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebentar Tuhan kami mau pulang. Tuhan jaga kami, pelihara kami. Supaya kami semua yang ada di rumah masing-masing dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Dan dilindungi oleh Tuhan sepanjang minggu yang akan datang. Kami boleh bersama-sama kembali dalam ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang kekal daripada Allah Bapa, persekutuan yang manis oleh kuat kuasa Roh Kudus, menyertai memberkati kita semua hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Kita masih angkat pujian, katakan sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Semuanya angkat tangan. Adik-adik jangan lift dulu ya. Adik-adik jangan lift dulu. Nah, ingat nggak bulan lalu kita ada sekolah minggu yang cerita waktu kita sekolah minggu online siapa? Ada yang ingat? Yang cerita sekolah minggu online Zoom waktu itu loh yang ada kuis. Ingat nggak siapa yang cerita? Ada yang ingat nggak? Wah, nggak ingat. Nah, waktu itu Kak Cynthia yang cerita, terus kita ada kuis. Nah, sekarang coba ada kemarin yang menang Queen sama Xiao Xiao. Udah dapet coklatnya? Udah dapet belum coklatnya? Boleh ditunjukin? Wah, Queen mana Queen? Coba nunjukin Queen. Oh, itu coklatnya Xiao Xiao. Queen mana ya? Boleh cari Queen nggak? Mana Queen? Queen udah bobo. Queen udah ada belum coklatnya? Tunjukin mana coklatnya Queen, tuh coklatnya Xiao Xiao jelas udah lihat. Udah ya Queen ya? Oke itu dia. Nah adik-adik terus ya kita belajar firman Tuhan. Nanti kalau ada kuis-kuis, ada games, ada hadiahnya nanti ya. Kita terus berdoa dan rajin KKS jangan lupa ya. Oke adik-adik sekarang semuanya kita mau foto dulu ya bareng sama Tante Ivon. Kita mau foto bareng-bareng semuanya nyalain on cam-nya.
Sekarang semuanya guru-guru sekolah minggu, adik-adik boleh nyalain on cam-nya, kita foto bareng ya. Minta tolong nanti yang foto dari gereja kali ya. Oke. Sip. Oke, mana nih? Oke, semuanya deket-deket sini. Oh ya, kakak-kakak yang bantu Celes hari ini yang melayani juga ada dari kakak-kakak remaja dan pemuda, tim multimedia. Terima kasih pelayanannya. Boleh gabung di sini juga yuk yang kakak-kakak main musik sini yuk. Oke, semuanya udah siap dan itu ada 3 orang tuh nggak ada kameranya ya. Celes nggak kelihatan lagi namanya. Oh, Nicholas. Putri, Obet, ayo nyalain dulu kameranya sebentar kita foto. Ayo sini yuk kakak pemusiknya. Kita foto ya bersama, semuanya smile, oke. Oh iya, enggak harusnya. Sebentar, aku lihat kamera, oh kita mundur aja, sip. Nah. 1, 2, 3. Oke, aku di sini deh, kalian. Oke. Itu oke sebentar. Oke. Sekali lagi adik-adik ya, itu udah berempat belum sih belakang gue? 1, 2, 3. Oke, adik-adik sekarang di unmute. Kita ngomong sama-sama Happy Easter gitu ya. Oke? Happy Easter. Di unmute dulu semuanya, coba Celes lihat semuanya di unmute. Sudah. Sip. Ikut Abah baca Lores bilang Happy Easter gitu ya. 1, 2, 3. Happy Easter. Kurang semangat. Sekali lagi. 1, 2, 3. Happy Easter. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Paskah untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kalau misalnya silakan ya ke KS, jangan lupa